Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini perjalanan kita ini masih sampai di Pedurungan. Kita akan lanjutkan pembicaraan yang asik dengan Bapak Budi Rahmadi SHMH ini. Ini tadi kita titiknya dari konsolidasi di Purworejo, Pak, bahwa ada diperkenalkan dengan Sri Sumarni dan Ibu Sri Sumarni sudah menerima video Anda. Titiknya dari situ. Monggo. Ya, jadi saya ralat sampai hari ini bukan saya diperkenalkan, tapi mungkin apa yang disampaikan Pak Abdul Rahman itu hasil sosialisasi saya itu sudah dikirim ke Ibu. Katanya. Kata beliau seperti itu. Katanya. Apakah benar dan tidak? Wow, Nanti kami akan konfirmasi. Gitu loh. Ya. Konfirmasi. Nanti tolong saya juga diingatkan. Ketika mungkin beliau sudah memberikan kesempatan untuk kita menghadap dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi peristiwa yang telah terjadi. Lanjut Pak, lanjut dulu. Jadi sedemikian rupa ketika saya sudah off dan mereka juga menyampaikan dan tidak apa-apa, ini pun masih ada peluang usaha yang lain lebih besar karena ini sangat menjanjikan. Apa Kang, saya bilang gitu. Ini saya komunikasi dengan Big Boss. Big Bossnya siapa Kang? Pak Harip Handoyo. Oh gitulah. Apa Kang? Ini terus terang dan saya ini ada perintah untuk mengerjakan pelepasan atau pembiayaan tanah seluas 82 hektar di wilayah Sugimane. Loh, apa itu dasarnya gitu loh. Loh, ada atau dasarnya nanti Mas Jo pasti menyampaikan. Situlah sembari kita beberapa waktu sambil berkelakar, sambil menunggu perjalanan jarum jam, beliau menyampaikan ini loh Pak Budi, dasar untuk pekerjaan yang terbaru ini lebih menjanjikan lah. Nanti seperti yang disampaikan Purworejo bisa kita gempur dengan biaya hasil dari sini gitu loh. Mengapa demikian? Karena perubahan perda di Purworejo tidak serta-merta 1-2 bulan selesai. Perlu adanya satu rapat merubah perda. Itu perlu biaya yang tidak sedikit gitu loh. Oh, saya semangat. Oke. Karena apa? Perjalanan tadi yang saya sampaikan, konsolidasi saya itu tiada hari tanpa kumpul, tanpa membahas perencanaan dalam kegiatan apa yang disampaikan Turman itu oleh Bapak Arif Handoyo waktu itu, atau Tuan Arif Handoyo. Semakin hari semakin meyakinkan karena mimpi dalam hidup atau hidup dalam mimpi gitu deh. Jadi saya bingung ini. Jadi di situlah setelah perjalanan waktu disampaikan bahwa ini nanti Big Boss sudah memberikan perintah. Saya Desember itu gunung sudah harus bersih Pak Budi. Wah, baguslah, ini saya sudah komunikasi dengan Pak Tony. Nah, Pak Tony ini siapa? Salah satu direktur PT Semen Gerobokan. Beliau, saya bilang, saya menawarkan 20 miliar. Ya toh, 20 miliar. Gunung kuwi Kang, saya bilang gitu. Ya, tapi beliau menawar 12,5 sampai 15 ini. Itu per Vibai pun. Karena pada waktu itu saya sudah perjalanan disampaikan bahwa kami sudah komunikasi Pak Budi. Oke, enggak apa-apa Kang, lanjut. Nah, dealnya jeda beberapa waktu ngebel saya lagi. Pak Budi, Pak Tony gelem 17,5 miliar. Yang menjadi catatan dan saya menggebu ini Pak dan perintah Big Boss tidak mau tahu pasir atau tanah gunung itu mau dibuang di laut
atau di mana, yang penting taunya Big Boss bersih, ya toh, multi industri segala dibangun. Nah gitu loh. Loh, bagus Kang Leono. Berarti mau dibuat seperti KIK atau kawasan industri Batang atau KIB, gitu. Wah iya, itu nanti jadi multi industri. Oke, bagus. Dari situ saya terinspirasi. Wah, kalau memang demikian, baguslah. Tapi buat siapa nanti uang 17 miliar itu? Bilang gitu lah. 17,5 miliar bilang gitu. Oh, di situ tidak apa-apa. Nah, akhirnya jangan bilang-bilang, ini silent saja, kita yang tahu kita bertiga. Siapa aja? Kita untuk bertiga saja nanti. Ya toh, nanti kita beli Pajero masing-masing satu, yang sisanya untuk kebutuhan menyentuhkan waktu itu 3 berlian. 3 berlian itu saya, Tur Rahman dan Kartejo. Di situ riwayatnya. Nah, dari situ akhirnya semakin saya terlena dan terpedaya, terhalusinasi dengan apa yang disampaikan. Di situ loh. Yang namanya terhalusinasi, tentu seperti yang saya bilang, ini hidup dalam mimpi atau mimpi dalam hidup. Nah, di situ slogan saya gitu. Waduh, makin hari makin tidak ada kepastian ini, nah, bilang gitu. Nah, dari itu saya tetap pantang menyerah. Tetap saya mempunyai slogan, ini suatu tantangan, jadikanlah peluang. Nah, di situ tetap saya harus mengkaji. Terus saya terus melakukan nelisik sejauh mana sebenarnya kebenaran daripada apa yang disampaikan saudara Tur Rahman dan istrinya Indang Wahyuningsih dan Kartejo. Gitu loh. Yang paling membuat halusinasi ketika kita konsolidasi itu bercerita sungguh dengan mesranya dengan Big Boss bahwa saudara Abdurrahman itu menjadi anak emasnya. Sering menyampaikan wasiat bapaknya Pak Arif. Itu siapa namanya lupa saya. Pesan, karena saking baiknya dengan Abdurrahman, pesan wasiat sebelum meninggal, jangan sampai bahasanya itu bentik, terputus kekeluargaan masalah keuangan. Nah, itu mengunci masalah keuangan. Karena dengan apa yang disampaikan tadi, akan ada pekerjaan sangat besar dan uang sudah kami siapkan. Kata dia seperti itu. Waktu itu apa ya? Uang apa ya? Saya bilang gitu. Nah, proses perjalanan Jarum Jam tadi saya lanjutkan karena ini panjang sekali riwayatnya. Tidak apa-apa, pada saat berkumpul, iki loh Pak Budi yang menjadi harapan dan mimpi dalam hidup. Setelah saya mendengar bahasanya iming-iming, jujur ayu, akhirnya saya terhalusinasi karena mempunyai gambaran saya ada strategi nanti ketika memang ada uang segitu, paling enggak disempalkan sebagian kita untuk menggempur bagaimana merubah Perda Purworejo bisa menjadi lahan atau tata ruangnya bisa mendapatkan tata ruang peruntukan penambangan, gitu loh, arahnya ke situ. Tentunya kan proses harus melalui rapat perubahan di DPRD dan pemerintah setempat tentunya, dan persetujuan beberapa elemen masyarakat. Di situ makanya terhalusinasi, wah berarti pekerjaan banyak ini. Semangat ya. Semangat. Saya walaupun mohon maaf sudah purna, masih mempunyai keinginan menyumbangkan atau sumbangsih apa yang mungkin saya masih mampu memberikan yang terbaik, baik itu masyarakat maupun lingkungan. Nah, dari situ saya
setiap langkah itu terinspirasi, wah ini menjanjikan. Jadi slogan ini saya mimpi dalam hidup atau hidup dalam mimpi. Ya Jadi, gitu loh. Anu ya, bayang-bayang semu sudah mulai di masuk. situ, sudah mulai. Nah, apa mungkin seorang owner hanya ingin tanahnya itu bersih, lahannya bersih, terus bahasanya apa? Hasil pembuangan itu tidak diperhitungkan. Itu sudah dalam tanda tanya. Tapi saya tetap optimis. Apa yang disampaikan Saudara Durrahman itu sangat meyakinkan, didukung istrinya. Karena apa? Saya sering diundang ke sana, ya itu tadi ngobrol. Setelah ngobrol itu nanti masuklah hal-hal yang sifatnya meyakinkan. Wah, barusan Big Boss ngebel, ya toh, Pak Arif barusan ngebel, Tuan Arif barusan memberikan petunjuk, tetap silent, ya toh, silahkan segera, targetnya Desember itu harus sudah bersih, gitu loh. Gunung itu harus gunung, rata. harus rata, karena Januari sudah harus mulai pekerjaan selesai. Lah, setelah saya bertanya kumpul-kumpul ini, loh terus kan perizinannya piye? Oh ya diurusi Pak Tony. Wih, Pak Tony Semen Gerobokan. Saya barusan komunikasi juga. Oh diagendakan ketemu bupati masih di Jakarta, ngurusi HGB-nya gitu loh. wah Masya Allah. Oh gitu ya. Padahal saya ini di Pekalongan Kota masih segar dalam ingatan. Itu saya sempat diskusi sama Pak Yuli pada waktu itu. Pak Yuli, yang namanya pelepasan hak dan penghidupan hak guna bangunan atau hak guna pengelolaan itu harus clear and clearance hubungan keperdataan para pihak. Pak Yuli jawabannya apa? Loh Pak Budi, ini lain. Ini kan hal yang lain yang diurusi sama bupati. Jalurnya jalur kebijakan ini. Loh, nggak bisa loh Pak Yuli. Saya Pak Yuli di Pekalongan Kota sama Kabak Logistik waktu itu. Tanah terlantar di Pekalongan akan menjadi milik Polri saja. Ini ada satu bukti hubungan keperdataan yang tidak clear, sertifikat tidak bisa muncul loh Pak Yuli. Padahal Polri ya. Polri itu institusi negara. Iya. Lah di situ. Lah ya sudah, enggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, enggak apa-apa. Akhirnya saya juga masih terhalusinasi kebenaran adanya. Nah, terus jarum terus disampaikan, iki Desember kok belum ada terantang-terantang perencanaan yang akan dilakukan. Belum ada progres. Terus menginjak lagi perintah Big Boss, ini nanti harus mencari ahli pemindahan sutet, Pak Budi. Oh gampang, sutet dipindah, saya punya akses orang PLN. Saya pun menghubungi orang PLN. Masya Allah. Gitu loh, biayanya berapa, ya terus memakan waktu berapa dan sebagainya, wes tak komunikasikan. Gitu loh. Karena teriming-imingi duit gede gitu ya. Itu pun tetap diwanti-wanti. Dan gunung jangan sampai ada yang tahu. Ternyata itu ilmu black magic. Masya Allah. Itulah menurut saya secara dohir ada pesan-pesan khusus dari orang yang membuat kita terlena. Pesan yang kalimatnya jangan bilang-bilang ini silent, ini adalah black magic, tipenya tipe kacamata kuda. Di situ kacamata kuda. Jadi orang yang di sana, di rumahnya Abdurrahman itu, doktrinnya antara satu dengan yang lain itu beda. Oh beda ya? Nah, beda, sehingga satu dengan yang lain itu kalau bahasa saya itu dibuat kontra intelijen. Kalau bahasa Polri-nya, bahasa manajemennya itu konflik manajemen, dibuat seperti itu. Ini pengalaman ini, hati-hati dengan kata-kata siapapun. Ketika ada iming-iming
ora usah bilang-bilang, ini untuk surprise saja. Baik itu by phone, baik itu melalui media sosial yang lain, hati-hati. Ini pesan kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara di sana, saudara yang ada di luar sana. Di situ. Jadi gitu.